Kepala-kepala kembali berguguran di militer Rusia yang marah atas kegagalan terus-menerus dan memalukan dari apa yang disebut operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Putin kini fokus pada pendukung perangnya. Mereka mengecewakannya kini sudah pergi. Putin dalam keputusasaan memecat para jenderalnya sendiri, menandakan perang Rusia di Ukraina sudah kalah. Yang secara kiasan di bawah gilotin adalah Wakil Laksamana Sergei Pinchuk, Komandan Armada Laut Hitam Rusia. Lebih tepatnya, dulunya adalah komandan setidaknya. Pinchuk tampaknya akan dicopot karena gagal membangkitkan armada Rusia yang melemah usai 4 tahun perang. Hal itu membuatnya tak berguna bagi Putin. Rencana kepergian Pinchuk diungkap kelompok partisan pro-Ukraina Artesh lewat temuan agennya di Telegram. Angkatan bersenjata Rusia sedang menyiapkan pengganti untuk Komandan Armada Laut Hitam karena kegagalan pertahanan, demikian pernyataan Artesh menambahkan Artesh. Agen-agen di markas Armada melaporkan hal itu. Desas-desus di kalangan perwira menyebut pimpinan militer Rusia mempertimbangkan mengganti Laksamana Sergei Pinchuk sebagai Komandan Armada Laut Hitam. Alasannya adalah kegagalan sistem dalam menjamin keamanan pangkalan dan kapal, serta efektivitas rendah langkah melawan kapal tak berawak, Ukraina Unmanned Aerial and Boat Systems. Kelompok itu menyatakan, meski pemecatan Pinchuk belum resmi diumumkan, beberapa pejabat tinggi telah datang ke Moskow dari markas Armada Laut Hitam di Novorossiysk. Menurut klaim Artesh, itu adalah tanda pasti bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, karena kunjungan seperti itu biasanya merupakan tanda bahwa investigasi internal sedang berlangsung dan keputusan terkait personel sedang diambil. Kelompok itu juga menyebut masa jabatan Pinchuk sebagai Komandan Armada Laut Hitam penuh kegagalan pertahanan. 6 bulan terakhir, setidaknya 8 serangan kapal tak berawak Ukraina berhasil menghantam fasilitas Armada Laut Hitam, termasuk Sevastopol dan pangkalan di Crimea, menurut Artesh. Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana pasukan yang bertugas membutuhkan waktu hingga 40 menit untuk merespons serangan-serangan ini. Bukan mulut bocor yang menenggelamkan kapal. Kapal tenggelam karena pasukan bergerak lambat dan setelah 4 tahun bertempur masih belum tahu merespons serangan asimetris Ukraina ke Armada Laut Hitam. Namun, Pinchuk setidaknya tidak bertanggung jawab atas kematian ribuan tentara Rusia. Itu pencapaian utama orang kedua yang jadi target Kremlin. Terus tonton untuk tahu tentang dia sebelum kembali ke kepergian Pinchuk berikutnya. Banyak orang menganggap ini seharusnya terjadi sejak lama. Armada Laut Hitam sudah diserang sejak perang Ukraina dimulai, jadi pemecatan komandannya memang terlambat. Ini pertama kali Putin memecat pemimpin armada. Pinchuk sebenarnya komandan ketiga armada itu selama perang. Putin dan kroni-kroninya di Kremlin sering kesulitan mencari orang untuk memperbaiki kapal perang Rusia. Sebelum Pinchuk, ada Igor Osipov. Dia memimpin Armada Laut Hitam saat Ukraina menenggelamkan kapal pada April 2022. Pada 14 bulan itu, rudal Neptune Ukraina menenggelamkan kapal Moskva andalan Armada Laut Hitam. Osipov tak bertahan lama setelah kehilangan kapal perang terbesar sejak Perang Falklands. Pada Agustus 2022, Osipov dicopot dari jabatan. Ini salah satu pemecatan komandan militer paling menonjol oleh Rusia sejak invasi Putin. Ketidakmampuan komandan menghentikan serangan Juli ke bekas markas Armada Laut Hitam di Sevastopol juga tidak membantu. Kasus ini terjadi karena serangan itu membuat Rusia membatalkan acara Hari Angkatan Laut di wilayah tersebut. Bertambahnya serangan Ukraina ke Crimea juga jadi catatan buruk bagi Osipov. Tak heran dia disingkirkan, tapi penggantinya juga tak jauh lebih baik. Viktor Sokolov memimpin Armada Laut Hitam setelah Osipov, dan masa jabatannya benar-benar bencana. Selama hampir 2 tahun kepemimpinannya, Ukraina telah menghancurkan banyak kapal Rusia, memaksa armada Rusia menarik kapal sejauh mungkin dari jangkauan rudal dan drone Ukraina. Penghinaan, sekali lagi, itulah yang diberikan oleh komandan baru Armada Laut Hitam Rusia kepada Putin.
Pada Februari 2024, Moscow Times melaporkan blogger militer Rusia pro-perang menyatakan Sokolov telah dipecat. Berita itu muncul setelah Ukraina kembali menghancurkan salah satu kapal perang armada Laut Hitam. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Sokolov, memperingatkan bahwa meninggalkan Rusia sangat berbahaya baginya. Sokolov harus tetap di Rusia di bawah pengawasan Kremlin yang sudah tak lagi mempercayainya, dengan asumsi Sokolov masih hidup saat dipecat. Pada September 2023, Ukraina mengklaim telah membunuh Sokolov dan 33 perwira Rusia lain dalam serangan rudal. Rusia membantahnya dan merilis video Sokolov yang diduga ikut konferensi video dengan Putin. Sokolov meletakkan kepalanya di atas bantal selama percakapan itu, dan dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu sudah aneh. Ada kemungkinan kecil pemecatannya merupakan cara Rusia menutupi kematiannya. Kita mungkin tak akan pernah tahu pasti, namun sejak itu kabar tentang Sokolov sangat sedikit, apapun yang terjadi padanya. Pincuk menggantikan posisi kosong itu, lalu menjadi korban ketiga pembersihan armada Laut Hitam oleh Putin. Sejujurnya, rasanya mulai tidak penting siapa yang akan Putin tunjuk selanjutnya. Armada Laut Hitam benar-benar kacau saat ini. Berkat Ukraina, armada itu tampaknya akan tak berarti selama sisa perang ini. Itu yang terjadi sejak Agustus 2024. Ukraina telah menghancurkan sepertiga armada lewat serangan rudal dan drone yang akurat, memaksa mereka mundur dari Crimea yang diduduki. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan armada Laut Hitam tak lagi efektif. Ukraina berhasil melakukan semua ini meskipun hampir tidak memiliki kapal perang sendiri untuk menyerang armada yang dulunya sangat ditakuti itu. Menurut Artesh di Telegram, Ukraina mengatasi masalah itu dengan mengembangkan unmanned aerial bomb untuk menyerang lokasi yang tak terjangkau rudal dan drone mereka. Pada Juli 2025 armada Laut Hitam nyaris hilang dari perairan asal namanya. Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan ancaman ranjau laut dan drone Shahid tetap nyata bagi pelaut Ukraina di Laut Hitam. Armada Rusia yang dulu ditakuti kini jauh lebih kecil ancamannya, kata perwira Ukraina Ilya. Dengan pasukan pantai dan rudal Neptune, Angkatan Laut Ukraina berhasil mengusir armada Laut Hitam Rusia. Ilya menyoroti bahwa runtuhnya armada Laut Hitam sebagai ancaman laut juga mempengaruhi tentara Ukraina yang melawan Rusia di daratan. Setelah orang Rusia tahu kami bisa menyerang dengan rudal jelajah, mereka berhenti mendaratkan pasukan dan mengirim kapal mendekat, karena sadar kami siap menghadapi mereka. Strategi solid yang pernah dipikirkan Pincuk dan para komandan sebelumnya hanyalah berlayar menjauh dengan kapal besar mereka. Tidak mengherankan mereka dipecat. Pembicaraan pertahanan menyoroti masalah akibat penarikan armada Laut Hitam, membuat bagian baratnya diserahkan ke Ukraina. Musuh Putin telah mampu memulai kembali pengiriman gandum untuk mendapatkan pemasukan yang sangat dibutuhkan, yang kemudian mengalir kembali ke ekonomi Ukraina. Serangkaian kegagalan membuat para komandan armada Laut Hitam dipecat. Namun setidaknya mereka belum menyebabkan kematian lebih banyak warga Rusia daripada Ukraina. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Jika Anda ingin terus melihat video yang membahas hal-hal terbaru tentang militer Rusia, kembali ke leher berikutnya di blog eksekusi Kremlin yang akan kita perkenalkan sekonyol taktiknya menghadapi militer Ukraina. Dulu ada pria mesin penggiling daging. Apakah dia melarang semua strategi? Kariernya luar biasa, tapi dia tetap terpuruk. Kini pria mesin penggiling daging itu menuju kejatuhan. Pria itu adalah jenderal senior Rusia terkenal, Sukhrav Akhmedov, yang naik cepat di militer Rusia dengan satu taktik: menukar nyawa prajurit demi wilayah. Menurut Kiev Post, Akhmedov telah lama jadi favorit Putin dan presiden Rusia itu menyetujui pengorbanan nyawa tersebut. Pertukaran wilayah hanya efektif jika cukup banyak wilayah direbut untuk membenarkan pertumpahan darahnya. Disinilah awal kejatuhan Akhmedov. Kiev Post melaporkan beberapa media menyebut Kremlin telah menyingkirkan Akhmedov, asal Dagestan, dari keluarga militer. Tanda awal pemecatan ini muncul.
13 Januari, saat blogger militer Rusia Divar Moyara yang terkait dengan Kremlin, menurut Kiev Post, melaporkan Akhmedov telah pergi. Agen Astra Rusia dan media utama Ukraina melaporkan kisah itu keesokan harinya. Dan meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Rusia tentang pemecatan salah satu mantan favorit Putin, kenyataannya tampak tak terelakkan. Akhmedov sudah pergi, dan jika tahu sejarahnya di Ukraina, sulit memahami kenapa dia bisa bertahan lama. Akhmedov tampak ideal bagi Rusia sebelum invasi Ukraina. Setelah memulai karier pada 1990-an, jenderal senior itu menonjol di unit marinir elit Angkatan Laut Rusia. Dia belum pernah bertempur sebelum perang Ukraina. Berbeda dengan rekan seangkatannya, dia belum pernah bertugas di Suriah. Dia memimpin Brigade Infanteri Marinir ke-155 Rusia di Vladivostok pada 2009 sampai 2014 atau 2015. Oh, dan mengerjakan tugasnya di Akademi Front Moskwa yang mempersiapkan perwira-perwira berbakat untuk masa depan di komando tertinggi Rusia. Saat Putin menginvasi Ukraina, Akhmedov siap bersinar, tapi langsung gagal sejak tiba di Ukraina. Dia menjadi komandan tim marinir dari brigade lamanya saat Rusia berupaya merebut Kiev dan menggulingkan pemerintahan Ukraina, namun upaya itu gagal. Perang besar setelahnya membuktikannya. Namun Akhmedov membuat dirinya menonjol dengan memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan yang sia-sia terhadap pertahanan Ukraina di desa Moshun yang terletak di utara Kiev. Begitulah dimulainya karier melemparkan pasukan ke pertahanan musuh dengan harapan mereka bisa menembusnya. April lalu, Akhmedov memimpin serbu marinir di Donetsk Timur. Dia gagal total dalam upaya ini. Marinir dari Brigade ke-155 Rusia mengirim surat terbuka kepada Gubernur Pulau Sakhalin, menuduh komandan tersebut tidak paham taktik dan menyia-nyiakan nyawa marinir dalam serangan yang sia-sia. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan dengan cermat oleh para komandan besar ini, kami telah kehilangan sekitar 300 orang tewas, terluka, dan hilang. Dalam 4 hari 50% dari perlengkapan kami hilang. Itu baru brigade kami saja. Komando distrik dan Akhmedov menyembunyikan ini dan memakai data kerugian palsu karena takut bertanggung jawab. Menurut surat itu dengan nada sangat sarkastis. Sampai kapan orang-orang yang tidak kompeten akan terus merencanakan operasi militer demi laporan dan penghargaan mereka dengan mengorbankan nyawa begitu banyak orang? Mereka tidak peduli apa-apa. Mereka hanya ingin pamer untuk diri mereka sendiri. Prajurit hanya dianggap daging, kritik tajam pada Akhmedov, namun pria yang telah membantai banyak bawahannya itu baru memulai. Akhmedov jadi komandan Angkatan Darat Senjata Gabungan ke-20 Rusia pada Desember setelah surat ini terbit. Gagal tapi tetap naik jabatan adalah hal yang sangat nyata. Tahun 2023 Akhmedov mengirim pasukannya ke ladang ranjau, rudal berpemandu, dan artileri yang mempertahankan desa Volodar di Donetsk. Jenius taktik wannabe ini butuh berbulan-bulan merebut desa, makin banyak korban tewas. Antara 9 sampai 10 Februari 2023 pasukan di bawah Akhmedov kehilangan 300 prajurit dan 31 tank dalam satu pertempuran. Loncat ke tahun 2024 dan Akhmedov mengundurkan diri dari jabatannya untuk bersiap ditugaskan mengawasi pasukan darat dan udara yang ditugaskan merebut kembali Kursk dari Ukraina. Jumlah korban jiwa kembali meningkat meskipun Akhmedov berhasil merebut kembali 1.300 km persegi atau 502 mil persegi yang sebelumnya direbut Ukraina di Kursk. Operasi perebutan wilayah Ukraina menyebabkan 80.000 tentara Rusia jadi korban, kata Panglima Ukraina, Oleksandr Siersky. Ini bencana besar bagi Akhmedov. Penugasan di Dobropilia tampaknya jadi titik puncak yang membuat Putin tak tahan lagi. Berita RFU mencatat bencana Akhmedov di Dobropilia dalam laporannya tentang pemecatan sang komandan. Akhmedov melakukan ofensif di Dobropilia untuk membantu mengepung Pokrovsk yang hampir 2 tahun coba direbut Rusia. Kelompok infiltrasi kadang berhasil menembus,
namun Ukraina sering cepat merebut kembali keuntungan kecil mereka. Bahkan setelah melihat taktiknya tidak berhasil, Akhmedov memerintahkan tentaranya untuk tetap bertahan di posisi yang sudah mereka kuasai. Bahkan tanpa dukungan logistik, hasilnya sudah bisa diprediksi. Ribuan orang tewas akibat serangan drone dan artileri Ukraina. Upaya Akhmedov memperkuat keuntungan kecil Rusia sering digagalkan Ukraina lewat bom luncur dan serangan jarak jauh ke wilayah belakang Rusia. Akhmedov tetap memerintahkan tambahan pasukan ke medan perang. Serangan mekanis dilancarkan, tiap gelombang makin lemah. Drone First Person View Ukraina menghancurkan semua kiriman komandan Rusia. Hal ini memaksa pasukan Rusia memakai mobil sipil dan sepeda motor roda 4 dalam serangan mereka. Menjelang akhir Desember, setelah kendaraan tanpa lapis baja habis, Akhmedov memerintahkan prajurit menyerang berjalan kaki, bahkan menunggang kuda menurut RFU News. Lagi-lagi gagal. Serangan terakhir di Dobropilia terjadi akhir Desember, saat Akhmedov mengirim 4 kolom lapis baja berisi 24 kendaraan ke pertahanan Ukraina. Kolom tersebut lebih dulu terdeteksi dan dihancurkan drone Ukraina sebelum menimbulkan kerusakan. Akhmedov sudah tidak ada lagi karena jumlah akhirnya di serangan Dobropilia. Sekitar 21.000 tentara Rusia tewas dalam 4 bulan. Kerugian besar ini tak lagi bisa disembunyikan oleh Akhmedov atau Kremlin. Mengungkap ketidakmampuan sang komandan. Hanya satu hasil yang mungkin. Akhmedov harus dipecat. Bagaimana dia tidak dipecat? Kegagalannya membuat Rusia kehilangan lebih dari 100.000 tentara di wilayah itu. Putin masih setia pada Akhmedov meski terkesan dipaksakan. Kini jajaran komando tinggi militer Rusia kembali dirombak. Dengan asumsi Kremlin, suatu saat secara resmi mengonfirmasi salah satu dari pemecatan ini, mereka kemungkinan akan mencoba membingkai narasinya sebagai upaya menyingkirkan yang tidak produktif dan menggantinya dengan darah baru. Faktanya berbeda. Tindakan pembersihan terbaru Putin, seperti sebelumnya, justru membuat militer Rusia tidak stabil. Pemecatan komandan terus-menerus tidak baik bagi militer saat organisasi dan strategi matang dibutuhkan. The Jamestown Foundation membahas dampak pembersihan di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dan poinnya juga berlaku untuk militer Rusia. Lembaga pemikir menyebut kepemimpinan tidak teratur bisa memicu konflik faksional. Saat terjadi kekosongan kekuasaan dan para pendaki politik serta militer berebut posisi, terjadilah fragmentasi internal. Kita sudah melihat tanda-tanda ini dimulai di Rusia, seperti ditulis Jason J. Smart untuk The Kiev Post Agustus lalu. Pembersihan elit militer Rusia oleh Putin membuka peluang Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti merebut uang dan memperkuat kekuasaan mereka. Smart menyatakan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menggunakan penggerebekan anti korupsi untuk menangkap, mengambil uang, dan menempatkan orang yang mendukung mereka di posisi kekuasaan. Elit baru sedang muncul di Rusia, dan mereka bukan dari kalangan militer Putin. Selain fragmentasi, pembersihan komandan militer yang sering dilakukan Putin di masa perang melemahkan kesiapan militer. The Jamestown Foundation menyebut pembersihan militer Soviet oleh Joseph Stalin pada 1930-an sebagai alasan utama kesulitan Rusia di awal Perang Dunia II. Lembaga itu mencatat beberapa pihak menyarankan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat karena pergantian pemerintahan bisa memengaruhi kesiapan militer. Sekarang, sulit untuk melihat bagaimana Rusia bisa melakukan lebih buruk daripada Akhmedov misalnya. Akhmedov bisa dikatakan hanya mengikuti perintah Kremlin, tapi gagal meraih kemajuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisinya. Penggantinya kemungkinan tetap akan mengirim pasukan ke mesin pembantaian. Mereka hanya melakukannya saat memimpin unit yang tidak terorganisir dan makin hancur karena kurang pemimpin. Hal yang sama juga berlaku untuk komandan baru Armada Laut Hitam. Mereka hanya mengambil posisi untuk menyelesaikan dilema drone yang tak punya solusi, sehingga yang terjadi hanyalah pergantian baru yang makin merusak kesiapan armada yang sudah bermasalah. Putin pasti bertanya-tanya kemana lagi dia bisa pergi. Menurutnya, para komandan dan jenderal yang ia percaya mengecewakannya, jadi ia harus menyingkirkan mereka. Namun kini, menemukan orang yang bisa ia percaya jauh lebih sulit daripada 4 tahun lalu. Hal ini mungkin akan memaksa Putin untuk menerima kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Rusia sebenarnya sudah kalah di Ukraina, hanya belum sadar.
Bagaimana militer bisa pulih jika para pemimpinnya sedang dibersihkan? Mereka terpaksa memakai hal tak berguna yang justru menandakan perang ini sudah berakhir. Cari tahu benda tidak berguna itu di video kami. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk laporan kekacauan militer Rusia. Terima kasih sudah menonton.